Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridani, NPM 22060200066. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin atau Khulafa Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khalifah dan khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 11 sampai 13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar, nama lengkap adalah Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembah berhala itu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah memerintah selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu: memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq: rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa membenarkan berita dari Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku lain. Salah satu sifat menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapat amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar bin
Umar mendapatkan persetujuan dari kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah, pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mukminin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 sampai 23 Hijriah, 634 sampai 644 Masehi. Prestasi Umar bin Khattab: memperluas dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa apartemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif, membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jabatan kepekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan Baitul Mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak uang sebagai sarana magisyah dan muamalah (kehidupan ekonomi), menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Keteladanan karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu: keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka musyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 23 sampai 36 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf dari suku Quraisy. Lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya bernama Urwah, adalah putri Ummu Hakim al-Baida, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Qusay. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, sedangkan Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman, Affan, adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupan dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Periode pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode ini segalanya berjalan dengan lancar dan stabil. Periode kedua Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan di dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah,
644 sampai 656 Masehi. Mulai dari usia 17 tahun sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 17 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu: memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang pualam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Keteladanan karakter Utsman bin Affan radhiyallahu anhu: sikap kedermawanan Utsman bin Affan, sikap keadilan, sikap kesederhanaan. Sikap Utsman sebagai diplomat uang terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy Fatu Mekah. Sikap kejujuran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 36 sampai 41 Hijriah, 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan wafat. Melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya pada tahun 658 Masehi, ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Madinah, ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij yaitu Abdullah bin Mulzam. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Prestasi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah perluasan dakwah Islam. Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan membengkang kekhalifahan. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufa dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.